Usai pengumuman dari Barreskrim Polri soal status ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, apakah dapat menghentikan polemik yang muncul? Kita bahas bersama Muhammad Taufik, penggugat ijazah Jokowi dan Pengadilan Negeri Solo, dan Sekjen Barisan Relawan Jokowi Presiden Bara JP Rally Regen. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam ya. Saya ke Pak Taufik dulu. Pak Taufik, Ya. Ini ijazah Jokowi dinyatakan asli oleh Barreskrim. Hasil ini bisa Anda terima? Jadi begini, kalau di dalam sistem peradilan pidana, pernyataan laboratorium forensik Mabes Polri itu bagian dari salah satu alat bukti sebagaimana yang disebutkan di dalam pasal 184 KUHP, dan itu nanti tetap diuji di depan persidangan. Seberapapun banyaknya pernyataan atau alat bukti dari Mabes Polri, kalau itu satu kesatuan membuktikan tentang ijazah, maka itu tetap disebut sebagai salah satu alat bukti. Begitu Mbak. Jadi menurut Anda ini belum ending ya? Masih panjang? Belum. Karena begini, persidangan perdata dengan persidangan perkara pidana itu berbeda. Jadi persidangan perdata itu kan, apalagi gugatan ini perbuatan melawan hukum, itu kan setidaknya terdiri dari 4 unsur. Satu, adanya perbuatan melawan hukum, kemudian adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya kausal relasi antara penggugat dan tergugat. Jadi masyarakat jangan mempersepsikan perkara ini dengan perkara pelaporan polisi. Tetapi saya mengatakan ini bisa jadi momen bagi tergugat untuk menjadikan alat bukti ini membawa ke persidangan. Begitu Mbak, yang prosedur yang benar. Ya. Pada intinya Anda masih mencurigai keaslian ijazah Jokowi? Persoalannya bukan mencurigai atau tidak mencurigai, tetapi kita harus sepakat bahwa hukum positif kita, pembuktian yang paling kuat itu apa yang saksi, apa yang ahli terangkan di depan persidangan. Begitu Pak, mekanisme di dalam sistem peradilan pidana memang seperti itu. Oke, yang ini adalah perkara gugatan perdata, begitu Mbak. Baik, saya ke Pak Regen. Ini tampaknya episodenya masih panjang. Meski ijazah Jokowi sudah dinyatakan asli, Anda bagaimana surat Anda kepada pihak-pihak yang masih meragukan keaslian ijazah Jokowi? Ya, saya rasa proses hukum apa yang terjadi ya, laporan saudara Egy Sujana dan kawan-kawan di Barreskrim sudah diproses. Hari ini Barreskrim Dirtipidum sudah menjelaskan bahwa hasil lapor ijazah Pak Jokowi sudah dinyatakan 100% asli. Artinya proses hukum yang ada laporan Pak Jokowi atau yang lain yang ada di Polda Metro Jaya atau di Polres bisa dilakukan. Karena apa? Barreskrim hari ini sudah menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu 100% asli. Nggak ada alasan lagi kawan-kawan penegak hukum di Polda Metro Jaya untuk tidak memproses hukum saudara Roy dan kawan-kawan. Ini terang dan jelas ya, aparat penegak hukum yang ada di Republik kita hari ini adalah Polri, Kejaksaan, Pengadilan. Nah, hari ini pihak Barreskrim, Dirtipidum sudah menjelaskan tadi bahwa hasil lapor 100% ijazah Pak Jokowi melalui dicek ijazah kawan-kawan Pak Jokowi, ijazah Pak Jokowi juga sudah dilakukan uji forensik. Demikian. Oke, Pak Taufik, apakah hasil uji lapor bisa pengaruhi sidang nanti? Ini begini, harus bisa dibedakan antara proses pidana dan perdata. Kalau saya mengatakan apapun yang dilakukan laboratorium forensik Mabes Polri atau Barreskrim, kita harus menghormati ya. Tetapi jangan lupa bahwa pembuktian yang paling kuat itu harus disampaikan di depan persidangan. Kalau saya mengatakan, saya yakin mereka hanya mengatakan identik dan tidak identik. Tapi saya yakin Mabes Polri tidak akan pernah boleh mengatakan guilty or not guilty, saya tidak bersalah. Bukan itu. Jadi pembuktiannya tetap nanti akan dibawa oleh kuasa tergugat, dibawa ke persidangan. Tentu mekanismenya begitu, karena perlu dipelajari hari ini belum sampai pada taraf pembacaan gugatan. Jadi kemarin mediasi, bahkan yang terbaru di Pengadilan Sleman itu baru taraf pendaftaran surat kuasa. Begitu Mbak. Tapi begini, terkait dengan bukti yang mungkin nanti akan dibawa. Kalau tadi Polri membandingkan ijazah Jokowi dengan ijazah rekannya, bukti yang Anda punya apa Pak Taufik? Nah, ini bukti yang saya punya adalah bukti mahasiswa yang perkuliah dan menyelesaikan kuliahnya ijazahnya asli, dan itu berbeda. Nanti oleh karenanya kita tunggu episode berikutnya di persidangan perdata di Pengadilan Surakarta, episode perdata di Pengadilan Negeri Sleman yang diajukan oleh saudara Komarudin Didin, pengacara dari Makassar. Jadi mekanismenya sangat berbeda ya. Mungkin yang di
apa namanya disampaikan oleh rekan Bara Jokowi barangkali itu benar, itu terkait mungkin dengan peran Roy Suryo, tetapi terhadap pembuktian persidangan perdata di Pengadilan Surakarta dan Pengadilan Sleman itu belum dilakukan, belum terjadi begitu. Oke, Pak Regan, sejumlah bukti akan dibawa ke persidangan nanti. Respon Anda? Ya, kalau sejumlah bukti akan dibawa persidangan kan objeknya sudah jelas. Objeknya adalah ijazah. Ijazah ini kan sudah dilakukan tes uji forensik oleh Bareskrim. Ini salah satu dampak laporan dari kawan-kawan, saudara Egy Sujana dan kawan-kawan di Bareskrim. Nah, kawan-kawan yang melaporkan di Pengadilan Surakarta menggugat tentang ijazah Pak Jokowi itu sama aja, nanti kan di ujian apa yang disampaikan saudara ini kan objeknya kan sama. Objeknya kan tetap aja kembali ke ijazah. Ijazah Pak Jokowi itu nanti atas persidangan laporan Pak Jokowi yang ada di Polda Metro Jaya ataupun laporan kawan-kawan yang ada di Surakarta itu nanti kan ranahnya sama saja akan balik ke pengadilan. Nah, nanti berdasarkan keterangan dari Bareskrim hari ini hasil uji lapor forensik 100% ijazah Pak Jokowi itu asli. Apalagi kita nggak usah menggiring opini lagi, hari ini penegak hukum yang ada di Republik ini, yang ada di negara ini adalah yang melakukan uji forensik yang mempunyai hak dan wewenang. Nanti kawan-kawan ikuti saja alur hukumnya. Nanti seperti yang disampaikan tadi di pihak pengadilan, oke, ini kan yang dilakukan di Bareskrim ini kan dampak dari laporan saudara Egy Sujana dan kawan-kawan. Nah, sekarang yang kawan-kawan dari melaporkan Pak Jokowi di Surakarta itu kan objeknya beda, perdata katanya. Tapi sekarang kita proses hukumnya jalanin loh. Kawan-kawan yang melakukan hate speech, melakukan melanggar undang-undang IT, mengajak, membuat kegaduhan publik kemana-mana sampai ke UGM, itu harus diproses hukum juga. Karena kita sebagai relawan sendiri sudah melaporkan. Pak Jokowi-nya sendiri dengan kuasa hukumnya sudah menyampaikan, sudah melaporkan, ikut sebagai warga negara Republik Indonesia yang baik, prosedur hukum yang ada di Republik. Sama, baik saya, baik menteri, baik gubernur, proses hukum harus dijalankan. Nah, sekarang kembali ke kawan-kawan yang ada di Polda Metro Jaya, proses hukum saudara Roy Suryo dan kawan-kawan ini. Karena pihak Bareskrim sudah menyatakan bahwa ini 100%. Demikian. Pak Taufik gimana tuh? Harus diproses hukum. Mereka-mereka yang menyindir, yang menyinggung bahwa ijazah Presiden Joko Widodo itu palsu. Saya harus jelaskan dulu. Pembuktian di persidangan perdata dengan peristiwa pidana, pengaduan atau pelaporan Jokowi di Polda Metro, pelaporan atau pengaduan TPUA di Bareskrim tanggal 9 Desember 2024, cara pembuktiannya berbeda. Lalu yang saya sampaikan juga, meskipun hari ini kita UHAP itu tidak secara khusus menyebut bahwa satu-satunya laboratorium forensik itu adalah Mabes Polri. Kalau tidak salah itu keberadaannya di Akpol ya, jadi di Semarang ya, meskipun sebutannya Mabes Polri, tapi lokasi pembuktiannya itu di Semarang.